kembali lagi dengan saya Suci Wulandari dari Kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Kali ini kita akan membahas mengenai workflow machine learning. Kita ini saat ini hidup di tengah era big data, di mana volume dan kompleksitas informasi itu tumbuh secara eksponensial. Data yang dihasilkan dari setiap interaksi dan operasional di berbagai sektor kini diakui sebagai aset strategis yang fundamental. Namun, data mentah ini seringkali tidak terstruktur dan tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Disinilah data science hadir sebagai disiplin ilmu interdisipliner yang vital. Nah, sesi kali ini akan mengulas secara komprehensif bagaimana data science memungkinkan organisasi dan peneliti untuk mentransformasi informasi yang kacau menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti, mendorong inovasi dan mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan pada akhirnya membentuk solusi yang lebih cerdas untuk tantangan masa depan. Nah, sekarang mari kita mengulas sedikit tentang data science. Data science itu apa sih? Yaitu ilmu yang menggabungkan statistik, teknologi, dan domain bisnis untuk mengekstrak pengetahuan itu dari data. Sekarang kita lanjut membahas mengenai machine learning. Apa sih itu machine learning? Yaitu proses pembelajaran dari data untuk menemukan pola atau hubungan antara berbagai variabel sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Machine learning ini bekerja dengan menggunakan algoritma statistik seperti regresi, jaringan saraf, atau untuk menganalisis sejumlah besar data, mengidentifikasi hubungan di dalamnya, dan membangun model yang dapat menghasilkan output yang diinginkan, misalnya prediksi harga, klasifikasi gambar, ataupun rekomendasi. Selanjutnya mari kita membahas mengenai workflow machine learning CRISP-EDM atau Cross Industry Standards Process for Data Mining. Ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memandu proyek data mining atau data science, dan siklus 6 tahapannya memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan berulang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan siklus workflow data science. Nah, berdasarkan diagram siklus proyek data science, alur proses dimulai dengan business understanding, yaitu menentukan tujuan bisnis, yang diikuti oleh data understanding, mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Dua tahap ini bersifat iteratif karena temuan data dapat memicu penyesuaian tujuan bisnis. Selanjutnya, data mentah diubah dan dibersihkan dalam data preparation yang merupakan prasyarat mutlak sebelum data digunakan untuk membangun model prediktif pada tahap modeling. Kedua tahap ini juga sangat iteratif atau bolak-balik untuk menyempurnakan fitur. Model yang dihasilkan kemudian dievaluasi secara ketat pada tahap evaluation untuk mengukur kinerja teknis dan nilai bisnisnya. Jika model berhasil, ia dilanjutkan ke tahap deployment atau penerapan ke lingkungan operasional. Deployment kemudian menutup siklus dengan menghasilkan umpan balik data dan memicu pertanyaan baru yang mengarahkan proyek kembali ke business understanding untuk memastikan pemeliharaan dan peningkatan keberlanjutan. Alur melingkar ini menjamin bahwa setiap solusi didorong oleh kebutuhan bisnis dan divalidasi oleh kinerja dunia nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai business understanding. Apa sih business understanding itu? Yaitu fase awal dan fundamental dalam setiap proyek berbasis data, di mana fokus utama adalah memahami konteks bisnis dan masalah spesifik yang perlu dipecahkan. Tujuan utamanya apa? Yaitu menciptakan business value. Dimulai dari mengidentifikasi masalah, penentuan tujuan bisnis atau goal setting, kemudian menerjemahkan ke tujuan data science atau translation, kemudian perumusan kriteria keberhasilan atau sukses kriteria. Kenapa sih business understanding itu sangat penting? Yang pertama, untuk menghindari kegagalan relevansi. Yang kedua, untuk mengefisiensi sumber daya. Selanjutnya, data understanding. Data understanding adalah tahap dalam siklus proyek data science yang melibatkan pengumpulan data awal, pemeriksaan kualitas data, dan eksplorasi data secara mendalam untuk membiasakan diri dengan data dan mengidentifikasikan masalah awal. Tujuan utamanya adalah fase ini untuk membangun pengetahuan mendasar tentang data yang akan digunakan untuk memecahkan masalah bisnis yang telah didefinisikan sebelumnya. Ada 3 aktivitas utama dari data understanding, yaitu 1. Pengumpulan data awal, kedua pemeriksaan dan verifikasi, dan yang ketiga adalah eksplorasi data. Selanjutnya dalam siklus yaitu data preparation. Apa sih data preparation? Yaitu tahap di mana data mentah yang telah dieksplorasi, diubah, dibersihkan, dan ditransformasi menjadi format akhir yang bersih,
terstruktur dan siap untuk digunakan dalam proses pemodelan machine learning. Tahap ini sering disebut sebagai tahap yang paling memakan waktu, bisa mencapai 60% hingga 80% dari total waktu proyek karena kualitas modal sangat bergantung pada kualitas data input yang telah disiapkan. Kenapa penting data preparation? Karena tahap ini sangat penting. Algoritma machine learning hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik yang terstruktur. Data mentah yang seringkali kotor dan tidak konsisten akan menghasilkan model yang bias, tidak akurat atau tidak stabil. Persiapan data memastikan model dilatih dengan fondasi informasi yang kuat dan relevan. Ada 3 pilar utama data preparation, yaitu yang pertama pembersihan data atau data cleaning, mengatasi masalah kualitas data yang teridentifikasi pada tahap data understanding. Kemudian konstruksi dan transformasi data atau mengubah data mentah menjadi variabel yang lebih informatif dan sesuai dengan algoritma machine learning. Kemudian terakhir yang ketiga integrasi data atau data integration, itu menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu dataset yang kohesi. Siklus selanjutnya adalah modeling atau permodelan. Modeling ini adalah proses menggunakan berbagai teknik dan algoritma, matematika dan statistik atau machine learning untuk membangun sebuah model yang mampu mengenali pola dalam data pelatihan atau training data dan menggunakannya untuk menghasilkan wawasan, prediksi, atau keputusan pada data baru atau unseen data. Aktivitas utama dari modeling ini yaitu pemilihan teknik permodelan, pembangun model atau training, evaluasi model awal, initial evaluation, atau turning parameter, yaitu hyperparameter optimization. Apa sih output dari modeling? Yaitu tahap modeling adalah model akhir, final model, yaitu algoritma yang telah dilatih dan dioptimalkan siap untuk diuji secara menyeluruh pada tahap evaluation. Selanjutnya evaluation, yaitu proses sistematis untuk mengukur kinerja dan efektivitas model yang telah dilatih. Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui seberapa akurat model secara teknis, tetapi juga untuk menentukan apakah model tersebut berhasil memecahkan masalah bisnis yang ditetapkan pada tahap business understanding. Yang terakhir, deployment. Apa sih itu deployment? Deployment adalah tahap di mana model machine learning yang telah dievaluasi dan divalidasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam lingkungan operasional organisasi. Ini adalah saat model mulai berinteraksi dengan pengguna nyata atau sistem bisnis untuk menghasilkan nilai secara otomatis dan real time.